Intan yakin banget banyak yang tahu ya FYP di mana-mana. Kok banyak ya? Tiba-tiba di jalanan Tokyo, Osaka, sampai Kyoto yang biasanya didominasi manusia putih-putih, sipit-sipit, sekarang bagaikan mini Bollywood. Kerja asal India yang kedapatan merokok sembarangan di tempat umum, lalu saat ditegur polisi malah mereka nantangin balik polisi Jepang. Dan yang bikin heboh ternyata nggak semua warga Jepang itu menerima kedatangan mereka. Ada demo besar-besaran di Jepang, spanduk di mana-mana, mereka itu berteriak-teriak tolak imigran. Berita ini juga mengecewakan kita-kita yang pengen liburan ke Jepang loh. Kita liburan ke Jepang itu pengen lihat Jepang, budayanya Jepang, keautentikannya Jepang. Lah kok di sana malah ketemu budaya India. Jangan-jangan nih tahun depan anime-anime Jepang itu ada joget-joget aja, mix culture, ya kan? Lagian secara habit itu bertolak belakang loh ya setaunya Intan antara Jepang sama India. Pas Intan ke Jepang, Intan itu nginep di Sanensaka Saka, yang mana itu desa yang ada batu-batunya. Sehingga pas geret troli, geret tas bagasinya, tasnya Intan yang besar itu ada rodanya, itu kan bunyi tuh. Warga Jepang itu ya, pas itu kan sudah malam nih ya, jam 8-an sudah malam, sudah sepi banget di sana. Sampai ada satu warga Jepang itu yang belani keluar rumah dan negur Intan karena bikin keributan, karena suaranya kedengeran, suara gesekannya roda sama batu itu loh, gesekannya itu kedengeran dan itu mengganggu mereka. Ya udah mau nggak mau tak angkat itu guys kopernya Intan. Mereka itu suka kesunyian banget di Jepang, beda sama India yang suka rame-rame. Masalah kebersihan itu juga bertolak belakang loh. Yang mana di Jepang itu ya banyak ya warga Jepang itu keluar mereka itu keluar dengan binatang peliharaannya kayak anjing gitu ya. Mereka itu bawa kreseknya itu kresek khusus. Untuk apa? Itu untuk kotorannya mereka. Jadi kotoran anjing itu mereka itu taruh kresek dan nggak tahu dibuang di mana. Tempat sampah aja nggak ada di Jepang. Sebaliknya India. Ini sebenarnya apa toh yang terjadi? Kenapa kok tiba-tiba banyak orang India di Jepang? Padahal Jepang itu ketat banget loh masalah imigrasi. Dan kenapa warga Jepang itu sampai ngamuk-ngamuk nolak para imigran? Bukan cuma India doang, imigran Afrika lah, Bangladesh lah. Kenapa itu terjadi? Tajahau, Wajau Intan, Huan Nilai Tawata Pintau Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai macam efek. Yang Intan pakai ini efek emas. Dijamin kinclong emasnya. Bisa tulisan besar di dada tengah atau tulisan kecil di dada kiri kayak yang Intan pakai. Bisa nama lengkap seperti yang Intan pakai ini. Selain efek emas ada juga efek rainbow. Jadi kalau kena cahaya itu hologramnya keluar. Ada efek glow in the dark. Kalau malam itu kelihatan menyala. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Selain custom marga ada juga karakter-karakter Tiongkok seperti Jin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok, Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Neja, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Guan Yu diobati oleh tabib Huatuo. Tabib Huatuo itu sendiri. Silakan di check out sebelum tanggal 10 November di Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Jadi guys, Jepang itu sekarang lagi mengalami masalah demografi parah kayak China. Bedanya kalau China itu dulu punya one child policy ya, Jepang itu nggak ada aturan sekejam itu, segala itu. Apa itu one child policy? Ya sama aturannya pemerintah China untuk mengurangi populasi, tapi yang one child policy itu keterlaluan banget. Intan pernah bahas, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Jepang yang nggak usah dikasih aturan segala itu, populasinya itu menurun terus sejak tahun 1990. Padahal sejak berakhir ya Perang Dunia Kedua,
itu ada lonjakan kelahiran, ada baby boom. Itu di tahun 1947 sampai 1949. Bayi itu kayak promo buy one get three. Wajar banget karena pada saat itu tentara-tentara itu pada pulang, pada ketemu istrinya yang sudah bertahun-tahun gak ketemu, ya begitulah, sudah tahu sendiri kan kelanjutannya. Apalagi tentara Jepang itu kan terkenal libidonya tinggi tuh ya. Nah, masalahnya pada saat itu Jepang itu negaranya lagi miskin banget. Ya, dia kan kalah perang tuh ya. Jadi ya pasti ekonominya itu nyungsep, anjlok. Sehingga pemerintah itu kayak ngasih undang-undang keluarga berencana. Tujuannya apa ya? Mendorong keluarga kecil lewat kontrasepsi, aborsi dilegalkan. Tapi ini pun tidak sekejam China. Gak ada kuota anak, tidak ada rahasia, tidak ada denda, tidak ada hukuman, dan tidak ada aborsi paksa kayak one child policy. Ini cuman sebatas himbauan. Kayak di Indonesia, di Orba itu kan juga ada itu program KB. Ya udah, semacam himbauan. Kalau mbok langgar pun tidak apa-apa. Masalahnya di sini warga Jepang itu nurut-nurut banget sama pemerintah. Sementara di Indonesia pemerintah sudah promosi kedua anak cukup sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Ada loh yang punya anak 11 di zaman kayak gini. Dapat kalau itu Elon Musk kaya, anak-anaknya terjamin. Lah dia start ekonominya aja itu berada di level kekurangan, bukan cukup lagi tuh, kekurangan. Itu yang punya 11 anak itu. Kan katanya 10. Iya, masih udah kecil. Masih ada yang kecil? Ada. Umur berapa? Iya, 2 tahun, Desember. 2 tahun, ya Allah. Nah, ibunya lagi ngandung lagi anak ke-11. Udah 11 loh. Sekarang lagi ngandung? Iya, Pak. 1 bulan. Berapa? Baru 1 bulan. Mau 11? Sedang 2 bulan jauh. Nggak KB. Kita pernah coba Kak, takdir Allah Pak. Balik lagi ke Jepang ya. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Jepang atau MIIC, pada bulan 1 Januari 2025, jadi tahun ini ya, populasi total Jepang sudah termasuk warga negara asing yang tinggal di Jepang itu 124,33 juta orang. Yang mana itu sudah ada penurunan 550.000 orang dalam setahun. Tahun 2024 aja menurut nippon.com, bayi yang lahir di tahun 2024 itu cuman 687.000 bayi. Sedangkan yang meninggal atau yang pergi dari Jepang itu 1,6 juta. Artinya yang lahir itu lebih sedikit daripada yang wafat. Selisihnya hampir 900.000. Sejak tahun 1970 program KB-nya Jepang ini kelewat sukses sampai sekarang. Warga sibuk kerja, biaya tambah naik. Kalau ditawarin punya anak, no. Ngurus diri sendiri aja kewalahan, gimana jadinya kalau ngurus anak. Sampai akhirnya angka kelahiran Jepang drop sampai 2,0. Artinya apa? 1 perempuan di Jepang itu melahirkan kurang dari 2 anak rata-rata, alias ini nggak cukup ya untuk ganti generasi. Makanya sejak tahun 1990-an pemerintah Jepang itu panik nih ya. Mereka itu sudah melakukan berbagai cara, bagi-bagi subsidi anak lah, tunjangan anak lah, daycare lah, sekolah gratis. Semua fasilitas itu berusaha dipenuhi pemerintah untuk meringankan biaya orang tua tersebut. Tapi ya tetap aja rakyat itu jawabannya no thank you. This is one of many events organized each year by the Japanese government to get young people to hook up, shack up, and make babies. Japan's overall population is dropping, and the government is panicked. Ya udah, akhirnya Jepang ya sekarang kayak gini. Yang muda-muda sedikit, yang tua-tua banyak. Bukan karena perang, tapi karena nggak ada yang mau bunting. Lah terus siapa nih yang hobi bunting? Tetangga sebelah dong, India. Tapi sebelum masuk ke India, kita bahas dulu ya sektor industrinya Jepang itu kayak gimana akibat populasi menurun ini. Penurunan populasi di Jepang itu juga
ngefek ya di sektor industrial Jepang. Jepang krisis tenaga kerja hampir di semua level, terutama yang tenaga kasar. Di beberapa sektor seperti konstruksi, manufaktur, pertanian, restoran, perawatan. Ya banyak loh perusahaan-perusahaan sudah nawarin gaji yang besar, akomodasi gratis, tapi tetap aja susah cari pekerja. Rasionya tinggi banget loh, 2:1. 2 lowongan pekerjaan untuk 1 orang. Ya anak-anak muda cenderung gak ada yang mau ya kerja kasar kayak gitu. Ya iyalah, wajar, capek, gajinya dikit, siapa yang mau? Sehingga pabrik, restoran, peternakan, proyek-proyek pembangunan itu kekurangan tenaga kasar. Sebelumnya Jepang itu ketat banget ya masalah imigrasi. Tahun 2019 Jepang itu sadar kalau terus-terusan kayak gini ekonominya bisa macet. Jepang butuh SDM untuk kestabilan Jepang yang penduduknya usia produktifnya itu tidak ngatasi. Di akhir bulan 8 kemarin, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Perdana Menteri India Narendra Modi itu ketemuan di Tokyo. Mereka berdua itu setuju buat meningkatkan kerjasama mereka di berbagai bidang. Salah satu kesepakatan mereka adalah Jepang itu bakal meningkatkan investasi di India dari 2,7 M USD per tahun jadi 6,8 M USD per tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, Jepang bakal meningkatkan kesempatan untuk warga negara India untuk belajar dan bekerja di Jepang. Jadi rencananya Jepang itu bakal menerima 500.000 warga India untuk belajar dan bekerja di Jepang. Yang mana 50.000 diantaranya adalah tenaga kerja terampil yang punya keahlian, punya spesifikasi atau tenaga pro kayak gitu ya. Cuman 50.000, sisanya tenaga kasar. Jadi lebih banyak yang nggak punya kemampuan daripada yang punya kemampuan. Selain kerjasama ekonomi, kerjasama ini punya aroma-aroma geopolitik. Jadi Jepang sama India ini 2 negara yang nggak terlalu akur sama China. China kan akurnya sama Bangladesh, yang mana itu musuhnya India. Dan China dan Jepang pun itu nggak akur ya karena masa lalunya ini membuat hubungannya sampai sekarang nggak akur. Bahkan banyak warga negara Jepang yang tinggal di China sekarang itu dibunuhin sama warga negara China. Ya antah berantah aja dibunuhin, meskipun ini sama China juga tidak dibenarkan. Sehingga India dan Jepang itu bekerja sama untuk memperkuat ekonomi mereka untuk mengurangi pengaruh China di Asia. Berita ini kalau kita dengar ya sebagai orang netral itu semestinya adalah kerjasama yang win-win solution. Jepang butuh orang India untuk menggerakkan roda perekonomian Jepang, sedangkan India yang kelebihan populasi, yang di negaranya sendiri itu kekurangan lapangan pekerjaan, penduduknya itu dapat peluang kerjasama dengan Jepang. Yang mana Jepang itu banyak lapangan pekerjaan tapi kurang tenaga kerja. Ini semestinya ya sama-sama untung di atas kertas. Kemudian media Jepang seperti NHK, Japan Times itu mengumumkan rencana kerjasama Jepang dan India yang ngedatangin 500.000 orang India dan lain-lain. Warga Jepang ngamuk mendengar hal ini dan demo pun terjadi di mana-mana. Demo pecah di beberapa kota besar menolak kebijakan migrasi baru. Tapi perlu dicatat ya, mereka bukan cuma menolak orang India doang, tapi semua imigran asing. Kerjasamanya bukan sama India doang, karena ada negara-negara lain seperti Afrika, Bangladesh, dan lain sebagainya. Disclaimer dulu, 500.000 yang Intan masuk itu bukan tumplek-blek langsung kayak imigrasi besar-besaran, bukan ya. Itu dilakukan secara bertahap, itu pun belum mulai guys. Mulainya itu tahun depan, tahun 2026 sampai 2030. Jadi sekarang belum ada eksekusi langsung, belum ada bukti atau data resmi kalau rombongan India sudah masuk ke Jepang besar-besaran setelah pertemuan antara kedua perdana menteri tersebut. Jumlah warga negara India di Jepang sekarang
tahun 2025 ini ya guys ya, itu cuma 54.000 kok. Dibanding warga Jepang yang 125 juta itu enggak ada apa-apanya. Video-video yang viral di medsos yang katanya tiba-tiba banyak orang India di Jepang itu dibesar-besarkan sama media. Banyak disalahartikan. Ya mungkin itu beneran terjadi, beneran ada India Kesro sama di negara Jepang itu beneran ada. Tapi itu video lama, belum ada invasi manusia Bollywood masuk ke Jepang setelah pertemuan dua Perdana Menteri tersebut. Jadi sekarang kalau teman-teman plesiran ke Jepang, sekarang ini loh ya, jadi belum ada. Teman-teman bakal jarang banget melihat warga Bollywood, itu bakal jarang banget. Tenang, makanya guys, kalau disuruh bunting nggak mau. Sekarang negara nyaris punah, perlu penduduk ngedatengkan imigran ngamuk-ngamuk kayak gitu lah. Terus pemerintah mesti gimana dong? Pada tanggal 7 September tahun 2025, Perdana Menteri Shigeru Ishiba itu resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Padahal dia itu baru resmi menjabat sejak 1 Oktober tahun 2024. Jadi belum setahun loh Perdana Menteri ini menjabat sudah mengundurkan diri. Ya alasannya tanggung jawab atas kekalahan partai. Tapi ya analisis itu pada bilang memang Shigeru Ishiba sendiri itu banyak yang nggak suka. Di partai politik itu banyak nggak suka, dia punya banyak oposisi, ya banyak sih yang berharap dia itu mundur. Tapi keadaan ini, keputusan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang mau ngedatengin para imigran ini itu jadi memperkuat alasan mereka untuk mendesak Ishiba ini mundur. Pada tanggal 21 Oktober kemarin barulah posisinya Shigeru Ishiba ini diganti oleh Sanae Takaichi. Jadi saat kemundurannya Ishiba pada 7 September kemarin, Ishiba itu bilang pengunduran diri mundur, tapi ya nggak langsung blok meninggalkan kursi itu, enggak ya, dia tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sampai ada Perdana Menteri berikutnya, sampai Sanae ini dipilih menjadi Perdana Menteri berikutnya pada tanggal 21 Oktober. Menurut kalian pemerintah Jepang mendatangkan imigran itu blunder atau keputusan yang tepat sih? Ini untuk menyelamatkan negara loh dia melakukan ini. Tulis komen kalian di kolom komentar ya. kan. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.